Selamat datang di Filsafat untuk Pemula, video-video yang akan membahas 100 pemikir terkemuka dalam sejarah filsafat. Baik teman-teman, pada episode kali ini kita akan mengenal seorang filsuf abad pertengahan yang pemikirannya sangat berpengaruh, tetapi memang seringkali terabaikan dalam sejarah filsafat, sehingga mungkin namanya tidak terlalu banyak dikenal. Siapa dia? Dia adalah John Duns Scotus, seorang tokoh yang menantang tradisi skolastik dan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teologi dan filsafat. John Duns Scotus lahir sekitar tahun 1266 di Skotlandia. Dia adalah seorang teolog dan filsuf yang dikenal dengan gelar Doktor Subtilis. Doktor Subtilis adalah doktor yang cerdik. Itu semua karena kemampuan dia secara intelektual memang luar biasa. Dan Scotus bergabung dengan Ordo Fransiskan. Dia ada di dalam Ordo Fransiskan, sebuah ordo dalam komunitas biarawan Gereja Katolik. Dan dia menghabiskan sebagian besar hidupnya mengajar di Universitas Paris dan Oxford. Sebagai seorang pemikir, Dan Scotus memang memiliki pendekatan yang berbeda dari tokoh-tokoh lainnya seperti Santo Thomas Aquinas yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Scotus menekankan pada pentingnya kebebasan kehendak manusia, dan dia membela gagasan bahwa akal manusia itu terbatas dalam memahami misteri ilahi. Gitu. Kalau Aquinas kan ada keyakinan bahwa dia bisa memahami eksistensi Tuhan, gitu ya. Nah, salah satu kontribusi terbesar Duns Scotus itu adalah pandangannya tentang kehendak bebas dan hubungan antara kehendak bebas Tuhan itu tadi, kehendak bebas manusia itu tadi dengan kehendak Tuhan. Sebebas apa manusia? Nah, Duns Scotus berpendapat bahwa kebebasan kehendak manusia itu kualitas kehendak bebas manusia itu sangat penting dalam kita miliki di dalam diri. Karena kita sebagai manusia itu kan memang punya kebebasan untuk memilih antara yang baik dan yang buruk. Jadi kita tidak, dalam bahasa Jawa itu, menjaga kehendak Tuhan saja, tetapi kita sendiri itu harus melihat kualitas kebebasan kita dalam memilih. Dalam pandangan Scotus, kehendak Tuhan itu tidak bersifat deterministik. Dan Scotus menegaskan bahwa Tuhan memilih untuk menciptakan dunia, dan manusia dengan kebebasannya itu juga merupakan ciptaan Tuhan. Bahwa kehendak bebas itu nanti merupakan bagian penting dari pengalaman moral manusia, yaitu menjadi pilihan manusia itu sendiri. Nah, kalau teman-teman lihat, ini ada perbedaan utama akhirnya antara Duns Scotus dan Thomas Aquinas. Kalau Aquinas berpendapat bahwa kehendak Tuhan itu sifatnya mutlak, ya, lalu akal manusia dapat memahami banyak hal tentang Tuhan dan kehendaknya lewat rasio, ya, lewat pemikiran rasional. Itu Aquinas. Nah, kalau Duns Scotus berbeda, dia sebaliknya, dia malah justru menekankan bahwa kita itu sebagai manusia tidak punya kemampuan akal untuk memahami misteri ilahi. Sehingga karena kita tidak mampu memahami misteri ilahi, kita harus lebih fokus pada kebebasan kehendak manusia atau kehendak bebas kita sebagai bagian dari penciptaan Tuhan atas diri kita. Dan Scotus menentang pandangan Aquinas tentang keberadaan Tuhan. Karena menurut Aquinas ada argumen rasional yang membuktikan bahwa Tuhan itu ada.
Tapi kalau menurut Scotus atau Dan Scotus, dia berpendapat bahwa keberadaan Tuhan tidak bisa sepenuhnya dibuktikan melalui argumen rasional, tetapi merupakan sebuah, dia katakan itu, kebenaran pertama yang diterima melalui iman, sehingga ini nggak ada hubungan dengan rasio ya. Jadi ya keberadaan Tuhan itu adalah iman gitu, sesuatu yang menjadi kebenaran pertama di dalam iman. Nah, salah satu konsep yang terkenal dalam pemikiran Dan Scotus itu adalah saya mungkin salah ya mengatakannya, istilahnya itu haeceitas ya, jadi dari kata ec ya, haeceitas ya, atau haeceitas itu adalah keunikan individu. Menurut Dan Scotus, setiap individu punya ciri yang khas gitu ya, yang membedakan dirinya dengan orang lain atau sesamanya. Nah, bagi Dan Scotus, identitas setiap individu tidak bisa sepenuhnya dijelaskan hanya dengan sifat atau esensi umum yang dimiliki oleh makhluk manusia itu. Jadi setiap individu itu khas, nggak bisa kemudian dikatakan sama dengan yang lainnya gitu sebagai makhluk manusia. Dan Scotus berpendapat bahwa setiap individu punya keberadaan unik yang memang tidak tergantikan, yang merupakan bagian dari penciptaan Tuhan. Haeceitas ini nanti yang membantu menjelaskan mengapa setiap makhluk adalah entitas yang unik yang tidak bisa disamakan dengan yang lain. Dan pandangan ini menjadi penting dalam membahas konsep individualitas dalam filsafat. Banyak atau sedikit akhirnya menjadi ini kan, apa pengaruh yang besar dalam pengembangan pemikiran modern kita tentang identitas individu. Nah, meskipun Dan Scotus itu tidak seterkenal Santo Thomas Aquinas ya, tapi pengaruhnya itu besar sekali dalam tradisi teologi Kristen atau Katolik dan filsafat. Pemikiran Dan Scotus tentang kebebasan kehendak, hubungan antara iman dan akal, serta konsep haeceitas telah mempengaruhi banyak teolog dan filsuf di masa-masa setelah dia. Nah, salah satu pengaruh terbesarnya adalah dalam pemikiran teologi abad modern, terutama dalam ajaran tentang kebebasan moral dan tanggung jawab individu. Pemikiran Dan Scotus itu akhirnya juga mempengaruhi pengembangan teori-teori metafisika dan epistemologi di kemudian hari. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dari John Dan Scotus gitu ya, dalam hidup kita yang pemula ini gitu ya? Ya, kita belajar tentang pentingnya kebebasan dalam memilih dan bertindak gitu. Scotus mengajarkan kita bahwa meskipun kita dapat mencoba untuk memahami dunia dan Tuhan lewat akal, ada batasan-batasan yang harus kita terima. Kita tidak bisa mengandalkan mengandalkan rasio kita semata ya untuk menjawab semua pertanyaan besar dalam hidup ini. Nah, kalau kita tinjau lagi haeceitas tadi ya, keunikan individu tadi, itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa ya memang kita ini unik. Setiap orang dari diri kita ini unik. Anda, saya itu berbeda, sehingga kita masing-masing punya nilai yang tak tergantikan. Nah, dalam dunia yang penuh dengan keragaman dan perbedaan, nah ini kan penting untuk menghargai adanya perbedaan sebagai sesuatu yang memang natural, dan ini adalah bagian dari penciptaan Tuhan yang lebih besar. Begitu dalam pemikiran Dan Scotus. Ya, itulah Dan Scotus, teman-teman. Dia adalah salah satu filsuf besar abad pertengahan yang menantang banyak asumsi tentang akal, iman, dan kebebasan manusia. Pemikiran Dan Scotus memberikan kontribusi yang penting bagi perkembangan filsafat teologi dan eksistensial. Terima kasih telah mengikuti Filsafat untuk Pemula. Jangan lewatkan ya episode berikutnya. Kita akan menggali lagi banyak pemikir
pemikiran dari banyak filsuf lainnya yang sudah membentuk pemikiran sejarah filsafat sendiri maupun sejarah pemikiran barat maupun timur. Tetap berpikir kritis.